Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai teks persuasif. Nah, teks persuasif ini adalah teks yang membahas mengenai ajakan dan pujukan. Sekarang kita bahas ciri-ciri teks persuasif. 1. Paragraf ini disertai alasan yang kuat, fakta dan bukti untuk memperkuat pujukan. 2. Memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang sudah dituliskan. 3. Terdapat kata-kata seperti ayo, marilah, sebaiknya, dan lain sebagainya untuk mempengaruhi pembaca. 4. Menghindari konflik. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis teks persuasif. 1. Politik, biasanya digunakan pihak KPU untuk mengajak masyarakat mengikuti pemilu. 2. Pendidikan, biasanya digunakan pihak dinas untuk menghimbau masyarakat pentingnya pendidikan. 3. Periklanan, biasa digunakan suatu perusahaan untuk mengajak masyarakat menggunakan produk perusahaan tersebut. 4. Propaganda, biasanya digunakan suatu pihak untuk menyangkal tuduhan yang tidak pasti kepada seseorang. Struktur teks persuasif. Adapun struktur teks persuasif, yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat adalah penegasan kembali. 1. Pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. 2. Rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu. 3. Pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. 4. Penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Kemudian kita bahas kaidah kebahasaan teks persuasif. Yang pertama, kaidah kebahasaan yang berfungsi sebagai penanda utama teks itu adalah terdapatnya pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai teks persuasi. Sekarang lakukanlah evaluasi berikut ini. Nah, demikianlah tugas pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.